Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Herik Online Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan rumus scaling pada PLC Omron CP1E dengan low scale, high scale, in low dan in high-nya bebas. Misalkan ini ada sebuah transmitter dengan standarnya 4-20 mA dihubungkan dengan PLC Omron dengan resolusi 6000. Oke, berarti low scale-nya ini 0, high scale-nya 400. Ini misalnya transmitternya ringnya 0 sampai 400 mm H2O ya. Dan saat 0 itu dia mengeluarkan 20 mA. Sehingga di PLC Omron akan terbaca 6000. Dan ini untuk high scale akan transmitternya saat high scale dia mengeluarkan 4 mA sehingga di PLC terbaca 0. Jadi seperti terbalik ya. Gimana cara menentukan rumusnya? Oke, untuk rumusnya tetap standarnya itu dikali silang ya. Perbandingan senilai. Jadi output ini dikali silang ini dikali ini dan ini dikali ini. Cuman berhubung ini ada low scale berarti ini masing-masing dikurangin dulu. Seperti ini. Output dikurangi low scale, output kurangi low scale dikali in high min in low, in high min in low. Sama dengan input dikurangi in low dikali high scale min low scale. Sehingga dapat diturunkan juga output min low scale ini pindah menjadi bagi input min in low dikali high scale min low scale dibagi in high min in low. Sehingga ini disederhanakan lagi, ini berhubung ini min low scale ini pindah menjadi plus low scale. Output sama dengan in low min in input min in low dikali high scale min low scale dibagi in high min in low plus low scale. Seperti ini. Sebagai simulasi misalkan kesini kan in low-nya 6000, in high-nya 0. Jadi in low-nya 6000, in high-nya 0. Oke. Di sini high scale-nya 400, low scale-nya 0. 400, oke, ini 0 ya. Oke. Saat di PLC terbaca 0, maka akan tampil 400. Saat di PLC terbaca 6000, maka akan terbaca 0. Jadi 0. Nah, ini saat baca 0 dia baca 6000, saat terbaca 400 di sini akan PLC-nya 0. Berarti misalkan tengah-tengah, berarti ini 3000. Oke, kita coba. Saat 3000 maka akan terbaca 200 ya setengahnya. Misalkan ini 1000, 333. Oke, sekarang dari rumus yang ada ini kita masukkan ke PLC. Kita buka cek programmer, klik file new, berarti CP1E tipe NA. Oke, langsung ke setting. Ini cek di built-in AD atau DA, checklist untuk use ini ya. Ini menggunakan 4-20 mA. Untuk ini use average, gunakan rata-rata. Oke, kita mulai untuk programnya. Ambil new contact, pilih pay on. Oke, sekarang ambil new PLC instruction. Kita cek dulu rumusnya. Ini berhubung
dalam rumus ini kita menggunakan bilangan real atau floating, berarti inputnya itu dijadikan floating juga. Dalam hal ini input dari PLC kan masih berupa nilai integer, berarti ketik FLT spasi 90 CIO 90 adalah input dari analog inputnya internal PLC CP1ENA yang pertama. Misal ini D0, berarti ini input spasi ini floating input. Floating input. Belum di enter tadi. Belum di enter. Oke. Sekarang untuk yang kedua, setelah ini di floating kan, kita pakai rumus pengurangan bilangan floating. Input min in low. Dulu kan yang kurung dulu, dalam kurung dulu. Jadi ambil new PLC instruction, min F dikurangi D0 yang input yang sudah di floating kan, spasi D2 spasi D4. F input untuk D0, D2 nya itu adalah in low. Ini nanti bilangannya bilangan real ya, bilangan floating. Spasi D4 nya misalnya kita kasih keterangan A. Oke, berarti yang ini A, yang ini nanti B. High scale min low scale. Oke, kita bikin rumus lagi. Min F spasi D6 spasi D8 spasi D10. Ini kenapa kok saya gunakan loncat 22 ya nilainya, loncat ya 2 kan, D0 terus langsung ke D2, sebab bilangan floating D0 itu yang gunakan adalah D0 dan D1 gitu, berarti dia menggunakan 2 word untuk floating. Untuk ini D6, D6 nya berarti hex scale HSC, D8 nya low scale, hasilnya B kita aja. Terus selanjutnya in high min in low, min F spasi D14 spasi in low D2 spasi selanjutnya angka yang belum D14, oh D16 berarti selanjutnya D16, D14 nya in high in low, hasilnya taruh di D16 nya C misal. Setelah itu, setelah pengurangan semua, berarti ini dikalikan dulu, nanti hasilnya dibagi. Oke, kali F bintang F spasi D4 spasi D10 spasi D18, A dikali B sama dengan D. Oke, selanjutnya bagi F. Ini ya, hasilnya ini dibagi dengan ini. Bagi F spasi D18 spasi D16 spasi D20. D dibagi C, hasilnya E. Oke, setelah itu hasil dari ini semua dijumlahkan dengan low scale. Di plus F spasi D20 spasi D8 spasi D22. E low scale, misalkan ini outputnya ya, langsung bisa kita simulasi.
compile aman. Biar lebih mudah. Sebentar. Oke, sekarang Excel-nya. Oke, seperti ini. Misalkan di sini inlo-nya itu sesuai ini 6000 misal. Inlo-nya 6000. Terus hex scale-nya hex scale-nya 400, slow scale-nya 0. Hex scale 400, slow scale 0. Pin height-nya in height-nya 0, in low-nya 6000. Oke. In height-nya 0, in low-nya 6000. Oke. Sekarang kita coba, misalkan di sini 0. Sini 0, conversion 0. Sekarang inputnya 0 sini. Oh, haskell 6000. Yang salah ini. Oh, ini 400. Misalkan ini 0, ini hasil 400, ini 400 sama ya. Misalkan inputnya maksimal 6000, sini juga 6000, dia akan 0. Oke, udah sesuai ya tadi. Seperti ini ya. Low scale saat 0 dia tampil 6000, saat sini 400 dia 0. Balik kan, bener kan ya. Kalau ini 6000 dia akan 0, kalau di sini 0 dia akan 400. Oke, berarti programnya sudah benar. Dan hal ini juga untuk apa, pakai rumus ini itu bisa juga seperti ini. Misalkan nih kita ada sensor, kita menggunakan PSAN ya, Pattern Autonic. Dia adalah low scale-nya 0,400. Output dari PSAN ini adalah 1 sampai 5 volt. Sedangkan misalkan nih ya, PLC kita itu cuma bisa 0-10 volt misalkan. Gimana caranya? Kan itu sebab ini tegangan, cuman kalau ini outputnya dari ini itu 1,5 volt, sedangkan di sini adalah 0-10 volt. Ada perbedaannya. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Berarti untuk skala kasar nih, saya menggunakan hitung-hitungan kasarnya. Di sini ada 0 sampai 10 volt. Anggap ini adalah input PLC-nya. Sedangkan untuk PSA itu kan 1 sampai 5 volt. Sebagai untuk nilainya, saat 0 dia 6, saat 0 dia 0, saat 10 volt di PLC akan tampil 6000 ya. Berarti saat 5 volt di PLC akan tampil 3000. Nah, berarti ini yang digunakan untuk hex scale-nya. Misalkan. Bisa seperti ini. Dengan menggunakan rumus yang sama, misalkan inlo-nya, berarti inlo-nya menggunakan 600. Hex scale-nya berarti 100 kPa kan. Low scale-nya 0 benar. Oh, maaf, low scale-nya ya benar 0. Cuman di sini inlo-nya 600, ini juga 600.
in high-nya itu 3000. Seperti ini. In high-nya 3000 bukan 6000 sebab dia 5 volt, kalau PLC-nya 10 volt. Cuman saat PSA mati, dia kan nggak mengeluarkan tegangan. Berarti nanti akan tampil min 25. Terus saat PSA-nya hidup, dia akan mengeluarkan tegangan 1 volt. Oh, maaf keliru. Saat PSA-nya hidup 1 volt dan di PLC akan tampil 6000. Berarti sini 6000. 600, maaf, 600. Nah, dia saat mengeluarkan 1 volt, dia akan tampil 600. Berarti nilainya adalah 0. Saat di sini ada 100 tekanan 100 kPa, di sini kan 3000 sesuai dengan ini. Dan di sini akan tampil 100 kPa. Sama bila menggunakan rumus yang tadi. Ini. Berarti in low-nya tadi 600. Terus in high-nya 3000. Oke, untuk high scale-nya 100, low scale-nya 0, low scale 0, high scale 100. Oke, input kalau udah dihubungkan kan ada minimal 600. Nah, dia akan tampil 0. Saat 3000 berarti 5 volt, dia akan tampil 100. Sah. Berarti bila ada seperti ini, misalkan ini ada alat yang 15 volt, ternyata PLC-nya 010 volt, bisa menggunakan rumus ini juga. Oke, begitu juga, misalkan nih, kita punya alat transmitter ya. Transmitternya itu misalkan 0 sampai 400 mm H2O. Dia mengeluarkan 4 sampai 20 mA. Sedangkan kita itu punya PLC itu yang cuman bisa 0-10 volt. Jadi ini perbedaan beda ya. Ini 4 sampai 20 mA, sedangkan sini 0 volt. Nah, caranya bisa menggunakan rumus yang tadi. Cuman di sini ada penambahan resistor 2 kali 1 kilo ohm. Jadi 500 ohm. Sedangkan rumusnya seperti ini. Misalkan di sini ada arus 4 sampai 20 mA. Seperti ini. Di sini ada resistor 500 ohm. Maka di sini ada beda potensial atau tegangan senilai V sama dengan I kali R. 4 mili kali 500 ohm jadi 2 volt. Berarti minimal itu 2 volt. Sini. Untuk maksimalnya, nilai tegangan maksimal adalah 20 mA dikali 500 ohm sama dengan 10 volt. Berarti nanti di sini ada tegangan 2 volt sampai 10 volt. Sini. Misalkan ini adalah input PLC kan 0 10 volt. Dan di PLC terbaca 0 6000. Bila inputnya menjadi 2 10 volt. Karena ini 420 mA ditambahi resistor 500 ohm, dia akan menurunkan tegangan 2 sampai 10 volt. Berarti di PLC akan terbaca 1200 sampai 6000. Bisa menggunakan rumus seperti ini. Oke, berarti in low-nya itu 1200. In low-nya 1200, terus in high-nya tetap 6000. High scale-nya 400. Bentar ya. Cuman resikonya saat di sini nggak ada inputan atau input terlepas, dia akan tampil min 100. Tapi bila terhubung, berarti kan ada tegangan 2 volt ya. 2 volt berarti 1200. Dia akan tampil 0.
Kalau ini secara hitungan. Kalau nanti dalam realitanya bisa dihubungkan dulu, terus saat transmitternya itu mengeluarkan 4 mili, atau saat di sini adalah 0 mm H2O, itu di PLC terbaca berapa? Yaitu yang dimasukkan. Misalkan di PLC terbaca 1212 misal. Yaitu yang dimasukkan ke rumus inlo-nya. Berarti inlo-nya itu 1212. Seperti itu. Oke, kita coba. Bila sini 6000, 400 sesuai dengan ini. Bila sini 1200, di sana 0, misalkan ini 3000, ini adalah 150, terbaca 150 mm H2O ya. Oh, H2O ini. Seperti ini. Oke, simulasi ini kita coba di rumus yang dibuat di JX Programmer. Oke, ini 0 dulu. Inlo-nya berarti 1200. Inlo-nya 1200. Terus hex scale-nya 400. Inlo, in height-nya 6000. Saat 0, input terbaca 0, dia akan di sini outputnya min 100. Saat disambungkan, berarti ada tegangan 2 volt. Di sini terbaca 1200. Nah, di sini terbaca 0, bukan min lagi. Kalau 3000, baca 150. Kalau 6000, terbaca 400. Seperti ini. Berarti kalau menggunakan rumus ini, in high, in low, high scale, low scale, bebas. Nanti hasilnya tetap linear. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.